Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih dibangunkan oleh Allah dan bisa berjalan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan disuguhkan dengan siraman rohani yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khairun Sirin MA MDC dan dengan tema tentang peraturan dan perundang-undangan Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan sebaik-baiknya dan insyaAllah nanti kita akan buka sesi tanya jawab minimal 2 pertanyaan. Untuk itu kepada para jamaah sekalian dipersilahkan untuk bisa menyiapkan pertanyaannya dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat ataupun ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kita pada pagi hari ini. Dan kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Khairun Sirin MA MDC, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatid yang dimuliakan oleh Allah dan juga Pak seluruh jamaah yang berbahagia, mohon izin duduk di kursi biasanya di bawah. Nah, tema ini berkaitan dengan hukum Islam atau sejarah peraturan dan perundangan Islam di Indonesia, originalitas, konteks keindonesiaan dan kemodernan. Ini cukup panjang dan pembahasannya juga akan panjang, tapi saya coba untuk dipersingkat dalam waktu 49 menit. Ini sudah lewat hampir setengah jam, mohon maaf. Saya akan berangkat dari satu pendahuluan, yaitu bahwa ternyata di dunia ini hukum Islam merupakan satu sistem, satu-satunya sistem yang orisinil dari awal kemunculannya dibandingkan dengan sistem-sistem hukum yang lain. Kalau sistem hukum yang lain itu ada yang hilang, seperti hukum Romawi itu sebenarnya sudah hilang, sudah berganti. Nah, Islam itu satu-satunya sistem yang secara orisinalitas utuh dari awal kemunculannya hingga sekarang. Nah, lalu bagaimana Islam ini bisa utuh, orisinalitas, bahkan bisa masuk kepada tatanan hidup manusia? Maka ada kata-kata Muhammad Abduh, al-Islamu sholihun fi kulli zamanin wa makanin. Kemudian ada satu pendapat, syariat Islam itu kan artinya jalan air. Maka pertanyaannya, sebenarnya Islam yang mengikuti zaman atau zaman yang dibentuk oleh Islam? Nah, pengandian ini seperti
ada lobang dimasukin air. Sebenarnya air ini mengikuti lobang atau lobang yang dimasukin air. Logikanya Islam itu sebenarnya mempengaruhi. Cuman cara mempengaruhinya dengan cara mengikuti tempatnya. Kalau tempatnya bulat, maka air akan membentuk bulatan. Kalau tempatnya kotak, maka air akan membentuk seperti kolam. Tetapi air itu masuk. Air itu masuk. Sehingga Islam itu mewarnai semua tempat dengan karakter tempat masing-masing. Kalau karakternya Indonesia, maka Islam seperti yang ada di Indonesia. Karakternya lembut, karakternya itu santun, karakternya itu guyub, gotong royong. Kalau dia ada di satu tempat yang berperang, maka dia karakternya seperti di Palestina misalnya. Jadi dia itu mewarnai, tapi cara mewarnainya sesuai dengan tempatnya. Nah, ini yang membuat Islam itu tetap bertahan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sebenarnya Islam di Indonesia itu berdarah-darah. Yang disebut ketika masuk kepada fase kolonial. Nah, ini kita bicara tentang fase kerajaan dulu. Islam pada masa kerajaan itu sudah mulai yang besar tulisannya. Mohon maaf, saya sambil berdiri saja. Islam pertama masuk itu diperlak tahun 1292, itu dalam bentuk tauliyah. Tauliyah itu dari kata wali. Wali itu mewakilkan, mengutus, memberikan kewenangan, gitu kan. Nah, kemudian itu dibawa oleh Marco Polo. Jadi sejarah Islam di Perlak justru ditemukan oleh Marco Polo. Kemudian dalam bentuk kerajaan itu ada namanya Sultan Malikus Saleh, itu kerajaan samudra. Terus hingga masuklah kepada kerajaan Demak. Jadi banyak raja-raja, kerajaan-kerajaan di Indonesia sesuai dengan pendapat Hamka. Ada kerajaan Pasai, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Banjar, ada kerajaan Cirebon, dan sebagian di mana kerajaan-kerajaan itu menggunakan hukum Islam dalam bentuk teori kredo, teori keyakinan. Jadi teori pertama yang menganggap bahwa Islam itu berjalan adalah teori kredo atau teori syahadat. Siapa yang bersahadat, maka dia berkewajiban untuk tunduk kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Itu teori kredo atau teori keyakinan. Jadi ketika Islam hadir di Indonesia, bagaimana Islam kok bisa berjalan walaupun belum ada kerajaan, ataupun walaupun ada kerajaan masih kecil-kecil, itu karena teori tadi. Siapa yang bersahadat, maka dia wajib tunduk kepada Allah dan melaksanakan hukum Allah. Ini namanya teori syahadat atau teori legalitas. Siapapun, walaupun dia sendirian hidup di Amerika atau hidup di Perancis, ketika dia sudah berislam, maka dalam dirinya sudah
mulzimun binafsi. Wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Enggak usah disuruh. Enggak perlu disuruh oleh raja, enggak perlu disuruh oleh menteri atau disuruh oleh Pak RT. Sholat, puasa itu sudah mulzimun binafsi, masuk dalam keyakinan seseorang sebagai hukum yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Maka ketika dia sudah melembaga dalam satu komunitas, itu lebih mudah. Maka satu bentuk institusi kelembagaan hukum pada masa kerajaan yang paling utama adalah persoalan nikah. Jadi pernikahan pada zaman raja itu sudah ada dalam bentuk pencatatan atau pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Nah, pada masa kerajaan Demak itu sudah ada namanya pengulu. Jadi pengulu sebagai pejabat negara yang mengurusi perkawinan dan mengurusi keagamaan termasuk kematian, termasuk warisan, itu namanya pengulu atau sekarang disebut penghulu. Yang kedua ada istilah qadhi. Itu peradilan umat Islam yang menyelesaikan sengketa waris, sengketa perkawinan, itu namanya qadhi atau hakim. Jadi hakim itu dalam literatur sejarah Islam itu artinya bukan hakim persidangan. Hakim persidangan namanya qadhi, tapi istilah hakim itu sendiri adalah sultan atau pemimpin. Jadi kalau hakim itu 2/3 masuk neraka, itu yang dimaksud hakim di sini adalah hakim dalam arti pemimpin. Tapi hakim dalam arti memutus perkara itu sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab, itu dalam kitab Risalatul Qadha, orang yang memutus perkara di peradilan namanya qadhi. Jadi ya, bukan hakim. Nah, itu ada namanya, sudah ada kitab Siratal Mustaqim, yaitu kitab fikih pertama yang ditulis oleh ulama Aceh yang isinya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum keluarga. Nah, kemudian kitab itu oleh Sultan Banjar atau oleh salah satu Syekh Arsyad Al-Banjari, seorang mufti Kesultanan Banjar, itu disebar dengan cara ditahqiq, diperjelas, dan disebarkan ke seluruh negeri Nusantara yang wilayahnya terbentuk oleh kerajaan-kerajaan Islam kecil seperti di Jepara, Tuban, Ngampel, dan Mataram. Yang nama Mataram kemudian terbagi dua, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Itu contoh bagaimana hukum Islam berkembang itu melalui kerajaan-kerajaan kecil dulu. Nah, kemudian di masa VOC ini yang paling parah. Jadi munculnya politik belah bambu, munculnya politik divide et impera, itu puncaknya itu gara-gara perang Diponegoro. Jadi ketika perang Diponegoro 1825 sampai 1830 berakhir, itu Belanda mengalami kerugian yang luar biasa. Konon 10 tahun kekayaan yang diperoleh oleh pemerintah Belanda habis untuk berperang melawan Diponegoro. Nah, kemudian bagaimana caranya perlawanan umat Islam menjadi terkendali, itu maka ada istilahnya politik belah bambu. Diinjek, yang di atas diangkat. Maka muncullah
Priayi Abangan. Kemudian muncullah politik adu domba di mana umat Islam diadu dengan orang Jawa. Kalau kita baca serat Kedik Babat Kediri, serat Darmo Gandul, itu adalah karya-karya orang Jawa yang dibantu oleh orang kolonial untuk membentur-benturkan Islam dengan agama setempat. Nah, agama pada waktu itu adalah agama Hindu Siwa. Jadi di serat Babat Kediri dan serat Darmo Gandul itu disebutkan Islam itu agama asing, bukan agama asli orang Indonesia. Sehingga orang Jawa enggak usah terlalu fanatik dengan agama yang datangnya dari Arab. Islam ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kehilangan Jawa nih. Nah, itu salah satu politik adu domba antara orang Jawa dengan orang Islam. Yang kedua, dimasukkanlah agama Kristen dengan cara kristenisasi, mendatangkan misionaris dari Belanda untuk datang ke Indonesia dan menyebarkan secara paksa di Indonesia. Jadi Kristen dengan Islam itu diadu domba oleh kolonial untuk memperkaya dirinya biar bisa bercokol di Indonesia. Maka pertentangan Islam dan Kristen itu sampai sekarang. Jadi konflik Islam Kristen itu dampaknya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Jadi kalau Islam dengan Kristen kesannya itu musuhan. Padahal ini hasil politik adu domba kolonial Belanda. Ya orang Kristennya nggak tahu apa-apa, yang penting dipaksa untuk ke Indonesia melalui orientalis yang notabene bagian dari kolonialisme. Jadi mohon maaf, Kristennya yang nggak masalah. Yang bermasalah adalah ketika dipaksa untuk menyebar ini melalui proses yang berdarah-darah. Sehingga sejarah konflik antara agama itu lebih cenderung Islam Kristen ketimbang Islam Hindu, Islam Buddha, atau Kristen Hindu, Kristen Buddha. Kita dari zaman Belanda sudah dibentur-benturkan, dan itu adalah karya dari Senok Hurgroje. Seorang sebenarnya mata-mata Belanda yang dididik untuk mengetahui Islam, kemudian dia mengetahui kelemahan-kelemahannya. Nah, sejatinya pada masa VOC Islam itu mulai dikekang melalui Kompendium Fraser 1760, di mana Islam hanya boleh berlaku dalam bentuk perkawinan dan warisan saja. Jadi hukum pidana pada masa dulu sudah nggak ada lagi. Yang dalam bahasa kerajaan ada hukum cambuk, ada misalnya hukum bagi peminum khamr. Nah, di masa kolonial nggak ada. Jadi orang mabuk-mabuk kan nggak masalah, sepanjang tidak mengganggu orang lain, itu bagian dari tradisi. Sehingga pada masa VOC atau kolonial Belanda, Islam itu hanya dilihat dari masalah hukum perkawinannya saja, sama hukum warisan, ya sampai sekarang. Nah ya, sampai sekarang masih seperti itu. Bahkan Harry Gindrich Benda atau H.J. Benda dari Amerika hidup pada abad 19, meninggal tahun 70-an, itu ingin sekali Islam itu hilang. Islam itu hilang dari Indonesia. Kenapa? Yang bisa membakar semangat bangsa Indonesia melawan kolonialisme itu hanya Islam. Mohon maaf, agama-agama lain tidak mengajarkan perlawanan kepada kolonialisme. Agama lain hanya mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian, tetapi Islam mengajarkan perlawanan. Maka
Islam ini satu-satunya kelompok yang bikin Belanda marah, sebel gitu. Gimana caranya menguasai Indonesia, tapi Islam ini yang datanya dari Arab susah dihilangkan. Sudah ada politik belah bambu, sudah ada politik adu domba, sudah dikerdilkan hukum-hukumnya, tetap saja eksis. Itu kan. Karena ada teori kredo, teori keyakinan. Setiap individu yang merasa yakin iman kepada Allah, maka di dalam dirinya sudah mulzimun binafsi, dia akan berislam. Nah ini politik adu domba dan kristenisasi. Jadi kristenisasi sebenarnya adalah politik dari kolonial Belanda untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Dan saya kira konflik itu sampai sekarang, makanya kita secara pemahaman masih dijajah Belanda. Jadi kita nggak usah mau lagi berkonflik dengan agama. Agama itu ya sebenarnya mengajarkan kedamaian. Tapi karena politik kolonialisme kita jadi berantem antara agama. Nah kita langsung kepada awal kemerdekaan. Nah awal kemerdekaan itu kita masih mengadopsi kolonialisme. Jadi kita hanya ada peradilan Islam sama pegawai pencatat nikah. Jadi sampai sekarang hukum Islam itu cuma 2 saja yang dilembagakan pada masa Orde Lama. Bahkan tahun 68 ini di awal-awal Orde Baru ini sebenarnya masa Soekarno. Sudah ada RUU waris, sudah ada RUU hukum perkawinan, tapi tidak satupun yang merah. Oh iya. Nah, tidak satupun RUU menjadi undang-undang, Pak. Jadi Islam itu walaupun mewarnai bangsa Indonesia, itu enggak ada yang undang-undang yang enggak ada. Bahkan piagam Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan. Jadi syariat Islam sudah enggak ada, enggak masuk. Nah ini pengorbanan umat Islam juga. Walaupun Islam tidak masuk, kata-kata Islam, kata-kata syariat tidak ada dalam pasal-pasal perundang-undangan, enggak masalah. Walaupun di dalam pembukaan ada istilah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur. Tapi wujud Allah dalam syariatnya tidak ada. Padahal sudah ditulis, rancangannya saya ada nih. Ya kan? Nah, Islam mulai masuk dalam perundang-undangan ternyata hanya pada 74 zaman Orde Barulah baru Islam mulai masuk ke dalam perundang-undangan, itu pun hanya dalam pasalnya doang. Judulnya itu enggak ada kata-kata Islam. Judulnya Undang-Undang Perkawinan. Itu dikatakan Islam apabila ada karena di dalam pasal 2 dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kalau agamanya Hindu, ya Hindu, agamanya Kristen, Kristen, agamanya Islam, ya Islam. Tapi kata-kata Islam tidak ada. Tetapi dari pasal 2 ini menyiratkan bahwa Islam boleh dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika nikah harus ada saksi, harus ada wali, gitu kan, dan sebagainya. Nah ini. Yang kemudian tahun 89 kemudian ada juga undang-undang
tentang peradilan agama tahun-tahun 89. Jadi ternyata Pak, Islam yang masuk ke Indonesia pada abad 7 itu sampai sekarang itu hanya dua ini, undang-undang perkawinan sama undang-undang peradilan agama pada masa Pak Harto. Nggak ada gitu kan. Bukan berarti kita lebih hebat dari agama, karena memang agama yang memiliki sistem hukum itu adalah agama Islam. Agama lain tidak memiliki sistem hukum yang utuh seperti agama Islam, sehingga wajar kalau agama Islam memang diperhitungkan bahkan dibenci oleh kolonial. Tidak hanya di Indonesia, di Eropa itu hukum Islam dibenci, itu kan? Karena memiliki konsep yang berbeda gitu kan. Kalau hukum Eropa itu kan hukum diciptakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau hukum Islam filosofinya adalah hukum turun dari langit untuk membentuk masyarakat. Jadi kalau hukum dunia, hukum Eropa, Inggris, hukum diciptakan untuk keinginan masyarakat. Kalau masyarakat butuh ini, dibentuklah hukum. Itu di Anglo-Saxon. Masyarakat butuh ini, dibentuklah hukum. Seperti Omnibus Law. Omnibus Law itu dibentuk berdasarkan keinginan, kebutuhan. Tapi hukum Islam itu justru sebaliknya, hukum diciptakan untuk membentuk masyarakat. Makanya jangan heran kalau ada undang-undang LGBT, undang-undang tentang HAM, itu versinya versi kebutuhan. Oh, kita ini sudah ada tren perkawinan sesama jenis, tolong dong dibikinin undang-undang, dibikin. Oh, kita ini lagi perlu ada perlindungan hak asasi manusia dong, tolong kebebasan berpendapat dilindungi. Jadi menghina agama itu boleh-boleh saja selama itu secara lisan, bagian dari berbeda pendapat. Itu begitu. Tapi kalau Islam turun itu untuk membentuk masyarakat. Yang masyarakatnya abu-abu dibikin putih. Itu hukum, karakter hukum Islam atau filsafat hukum Islam itu membentuk masyarakat. Kalau karakter hukum dunia dibentuk oleh masyarakat. Ini beda filosofinya di situ salah satunya ya. Nah, kemudian ada kompilasi hukum Islam, tapi sayangnya kompilasi hukum Islam ini adalah impres. Oleh pakar namanya impres ini bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Seandainya dia dianggap sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka hukum Islam ini tidak kuat, tidak memiliki daya paksa, tapi hanya sebagai anjuran kepada pengadilan agama untuk menjadikan kompilasi ini sebagai rujukan dalam memutuskan hukum perkawinan dan hukum kewarisan dan sebagainya. Nah, barulah pada 98 atau pada masa reformasi muncullah Undang-Undang Konun Provinsi Aceh. Nah, ini sudah muncul istilah konun, Pak. Konun itu undang-undang, kanun. Baru muncul istilah itu pada masa reformasi. Kita persingkat ya. Nah ini. Nah, pada masa reformasi inilah pakar hukum di Indonesia terpecah belah. Ada yang suka hukum Islam, ada yang enggak suka. Mohon maaf, misalnya Adnan Buyung Nasution, itu pakar hukum di Indonesia, itu adalah produk Belanda. Nanti tahu. Nah, ketika kenapa hukum Islam sulit masuk
dalam perundang-undangan di Indonesia karena ada teori resepsi. Ini ada teori syahadat, kemudian teori resepsi in complexu. Nah, teori resepsi in complexu itu Islam itu boleh berlaku beriringan dengan hukum-hukum yang lain, hukum adat, hukum barat, hukum Islam boleh. Itu pada zaman Belanda. Ini yang memunculkan Van den Berg. Dia orang Belanda kolonial juga, artinya membolehkan tetapi sepanjang di masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat. Kalau masyarakatnya enggak mau melaksanakan, tidak boleh dipaksa. Jadi kalau ada orang enggak sholat, itu enggak boleh dipaksa suruh sholat. Itu zaman Belanda. Boleh, Islam boleh ada, silakan, tetapi enggak boleh maksa orang sholat. Nah itu sampai sekarang, Pak. Nah kalau di tempat lain, negara itu atau orang itu boleh maksa orang sholat, karena kamu kan Islam, ayo sholat. Nah pada masa penjajahan Belanda itu enggak boleh. Itu sebabnya sampai sekarang, orang kalau enggak sholat enggak boleh dipaksa. Karena enggak ada undang-undangnya memaksa orang sholat. Jadi hukum Islam itu boleh dijalankan, tapi tidak boleh melalui pemaksaan kekuasaan karena tidak ada undang-undangnya. Jadi Belanda itu caranya gitu, cara mengadu dombanya itu tidak mau memasukkan hukum Islam dalam undang-undang. Tapi kalian boleh puasa, boleh taraweh, silakan gitu. Itu teori resepsi in complexu. Tapi kalau ada orang lain nggak sholat jangan dipaksa. Orang lain menjalankan agama lain juga nggak boleh dipaksa gitu. Ini yang melahirkan aliran-aliran sesat dalam Islam, Pak. Termasuk aliran kejawen. Saya memang nggak mengatakan aliran kejawen itu sesat, tapi gara-gara teori ini itu Islam sempalan itu bermunculan karena tidak boleh ada pemaksaan. Saya sholatnya 3 waktu saja. Saya sholatnya Jumatan saja karena di Al-Quran itu hanya sholat Jumat yang disebut. Sholat 5 waktu nggak ada, gitu kan? Itu nggak boleh dipaksa. Nah sekarang ada MUI, masih mending. Dulu itu bebas. Orang habis sholat mabok nggak masalah, nggak ada yang larang karena memang itu cara Belanda mengadu domba gitu kan. Nah kemudian lebih parah lagi ini adalah Senokhorgronya, teori resepsi. Islam itu boleh masuk ke Indonesia kalau diterima oleh adat. Nah gitu, syaratnya gitu. Ini lebih parah lagi nih, teori resepsi. Ini Senokhorgronya. Islam boleh masuk ke Indonesia, boleh dilaksanakan di Indonesia kalau dia diterima oleh hukum adat. Nah ini murid-muridnya banyak, Pak. Sampai sekarang itu pakar-pakar hukum Indonesia itu begini, benci sama Islam. Islam nggak boleh masuk dalam perundang-undangan nasional. Kalau mau masuk, ya kalau nggak boleh pakai nama-nama Islam, nggak boleh. Gitu. Nilai-nilainya saja deh, nah, gitu kan. Nah kemudian ini dikritik oleh Hazairin. Nah teori ini disebut sebagai teori iblis. Teori iblis di mana ini menzolimi umat Islam. Jadi Hazairin ini orang Padang ini, orang Minang ini mengatakan hukum di Indonesia ini masih dipengaruhi oleh hukumnya Senokhorgronya. Sehingga melalui undang-undang dasar mestinya hukum kolonial dihilangkan. Bagaimana mungkin kita sudah merdeka, undang-undang 45 ada nama atas berkat rahmat Allah, ada pasal 29, tapi Islam gak bisa masuk. Yang masuk masih hukum kolonial. Maka yang kolonial ini harus keluar dari sistem hukum Indonesia. Hukum-hukum Belanda, hukum-hukum kolonial keluar dari NKRI. Itu kata Hazairin. Ini teori iblis. Kita ada iblis masuk ke dalam NKRI melalui sistem hukum kolonial, mengacak-acak tradisi bangsa Nusantara. Islam lebih dulu ada ketimbang penjajah. Nah itu.
harus exit dia. Ini Hazairin. Nah kemudian diperkuat lagi dengan resepsi a contrario oleh Sayyidi Talib, di mana menurut Sayyidi Talib justru sebaliknya, Islam itu menjadi pedoman masyarakat. Hukum-hukum adat itu boleh bisa terlaksana di kalangan umat Islam yang notabene 98% pada waktu itu ya karena Islamnya itu sendiri, hukum adat itu sebenarnya mengikuti hukum Islam menurut Sayyidi Talib. Dalam hal ini hukum adat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi boleh hukum adat. Makanya orang hajatan boleh, tapi hajatan sambil mabuk-mabukan enggak boleh. Nah gitu. Mestinya begitu, betul kan? Nah yang terakhir adalah kenapa hukum Islam sulit masuk ke dalam perundang-undangan di Indonesia? Karena ada teori eksistensi. Nah teori eksistensilah yang menjelaskan bahwa, nah ini sebagai penutup, bahwa hukum Islam itu berlaku khusus untuk orang Islam. Jadi akhirnya di antara pakar hukum masa reformasi muncul 3 kelompok. Udahlah Islam itu enggak usah aneh-aneh. Nah gitu. Islam itu enggak usah aneh. Ingat dulu itu pemuka tokoh-tokoh agama itu tidak memaksakan Piagam Jakarta, tidak memaksakan syariat Islam. Jadi Islam itu ya untuk umat Islam aja. Soalnya kalau sudah masuk undang-undang Pak, jadi kalau Islam masuk undang-undang maka dia akan berlaku bagi seluruhnya. Yang non-muslim, nonis itu juga akan harus mengikuti undang-undang Islam itu. Maka kata-kata Islam harus dihilangkan karena nanti banyak yang enggak suka. Dan salah satunya adalah sarjana-sarjana hukum yang terdogma oleh hukum-hukum kolonial. Jadi hukum Islam diperlakukan untuk hukum orang agama, orang Islam. Misalnya istilah peradilan agama itu hanya untuk orang Islam. Padahal peradilan agama itu ya sebenarnya untuk bangsa Indonesia. Tapi karena tadi perpolitikan di Indonesia, maka apa yang dimaksud dengan peradilan agama untuk orang Islam? KUA. KUA itu untuk siapa Pak? Kantor Urusan Agama. Untuk orang Islam. Makanya sekarang Menteri Agama mengusulkan KUA itu untuk orang Kristen juga, untuk orang ini juga gitu. Karena awalnya gitu. Nah itu Belanda itu begitu. Jadi cara mengebiri Islam itu dikhususkan. Akhirnya karena dia eksklusif dibenci. Itu Islam dikit-dikit ada aturan, dikit-dikit adanya eksklusif banget gitu. Padahal itu juga bagian dari politik hukum. Nah kelompok yang kedua, Islam itu masuk secara umum tapi pelaksananya khusus. Seperti undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan itu sebenarnya umum Pak, bukan undang-undang Islam. Tapi umat Islam berbahagia karena di dalam pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan itu ada ketentuan-ketentuan yang dimana hukum Islam bisa masuk dalam pelaksanaannya, gitu kan. Termasuk masalah mahar, termasuk masalah talak, gitu kan. Dalam undang-undang kolonial bercerai itu nggak boleh Pak. Jadi bercerai itu nggak boleh, cuma dalam Islam aja perceraian dibolehkan, apalagi perempuan nggak boleh minta cerai, nggak ada perempuan minta cerai di Kristen nggak ada, gitu kan? Itu Islam yang ada, makanya itu susah. Nah makanya lahirnya Undang-Undang 74 itu mengakomodasi perceraian. Makanya di agama lain
orang dipukulin, orang menderita, nggak apa-apa, yang penting jangan cerai. Kalian boleh menderita, kalian boleh sengsara, tapi jangan pernah minta cerai, gitu kan. Nah, cuman Islam saja mengakomodasi itu, gitu, termasuk poligami, gitu kan. Agama lain atau lain nggak ada, hukum Belanda nggak ada poligami, gitu kan. Sehingga Undang-Undang 74 dianggap di dalamnya itu mengatur kebebasan umat Islam untuk memberlakukan hukum agamanya dalam pasal-pasal yang dijamin oleh undang-undang, gitu kan. Itu dianggap gitu. Jadi undang-undang perkawinan itu berlaku secara umum, tapi pelaksananya khusus berdasarkan pasal-pasal. Misalnya ya kalau itu umat Islam maka dia dilakukan secara khusus, misalnya dilaksanakan di depan KUA, gitu kan. Seandainya dia melakukan perceraian, dia harus melalui peradilan tersendiri, gitu kan. Yang ketiga itu hukum Islam masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh penduduk Indonesia. Ini misalnya bank syariah, Pak. Jadi bank syariah itu walaupun namanya syariah, dia itu berlaku umum. Artinya orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu boleh nabung di bank syariah, boleh. Dan dia tunduk kepada hukum syariah. Misalnya anti riba. Jadi orang bangsa Indonesia secara keseluruhan boleh menerapkan sistem ekonomi anti riba. Jadi ekonomi anti riba itu bukan khusus milik umat Islam, tapi milik umat Indonesia. Karena sudah ada undang-undangnya, ada perbankan syariah, gitu kan. Ada hukum wakaf gitu. Hukum wakaf ini bisa saja itu walaupun namanya Islam, gitu kan, tapi sistem manajemennya bisa dipakai oleh kelompok lain, gitu. Karena ini berlaku umum, ini maksudnya. Jadi ya hanya ada undang-undang wakaf, kemudian ada undang-undang haji. Tentang haji pun hanya pengelolaannya, Pak, bukan ibadahnya. Jadi undang-undang haji itu undang-undang pengelolaan haji, ya, bukan tata cara hajinya, bukan, tapi pengelolaannya, gitu, bukan manasiknya itu. Jadi sini ada nih. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa sebagai penutup, mohon izin, hukum Islam bisa eksis sampai sekarang karena tadi punya teori syahadah, teori keyakinan. Yang kedua, hukum Islam itu bersifat mulzimun binafsih, dia melekat pada diri sendiri per individu. Jadi kalau hukum lalu lintas, undang-undang lalu lintas misalnya, itu kan diciptakan tapi tidak merasuk. Jadi orang itu mengikuti karena dipaksa. Tapi kalau hukum Islam karena dia menjadi keyakinan, maka dia otomatis akan tunduk, gitu kan, dalam hukum Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, hukum Islam ini bersifat dinamis. Jadi enggak kaku. Dia lentur. Kalau tempatnya bundar, dia akan membulat. Kalau tempatnya segitiga, maka air itu akan membentuk segitiga. Itu yang disebut dengan syariat. Syariat itu aliran air. Aliran air, Pak, kalau dia bentuknya selokan, dia akan membentuk seperti selokan. Kalau dia sungai, dia membentuk seperti air aliran sungai. Itulah Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ataupun sedikit pencerahan bagi umat Islam. Jadi Islam saat ini adalah Islam hasil perjuangan bangsa Indonesia, sehingga wajar kalau Islam Indonesia berbeda dengan Islam di negara-negara lain karena karakter dan filsafat hukum Islam itu sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas kepada Ustaz Khairul Yasin telah menyampaikan paparannya. Baik, kami buka satu pertanyaan aja ya. Ada mau nanya nggak nih?
Bu, nanya Bu, Pak. Udah masih ngantuk? Udah pada paham ya? Ya sudah. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, begitu jelas beliau memaparkan tentang perundang-undangan yang ada di Indonesia, latar belakang penciptaan undang-undang itu tersebut dan lain sebagainya. Untuk itu karena sudah jelas ya, mari kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai acara kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.